Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 41. Julia menoleh saat namanya dipanggil oleh seseorang yang suaranya masih sangat ia kenali. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok yang selama ini mampu mengobrak-abrik hati dan perasaannya. Mas Ed, gagapnya tak percaya dengan kelihatannya saat ini. Dicubitnya pelan tangannya sendiri. Ringisnya merasa sakit. Yang artinya semua ini bukanlah mimpi atau hanya sekedar hayalan saja. Edward yang melihat Julia kaget melangkah mendekati sosok perempuan yang sudah sangat ia rindukan. Ia langsung memeluk Julia. "Maafkan aku Julia, maafkan aku. Aku minta maaf," ucapnya lirih memeluk Julia. Julia tersadar dari rasa kagetnya, langsung berusaha melepaskan pelukan Edward dari tubuhnya. "Lepasin!" sentaknya dengan suara lantang dan melengking. Edward pun langsung melepaskan pelukannya. "Julia, aku mohon maafkan aku." Mohonnya memegang tangan Julia, namun langsung dihempas kasar oleh Julia. "Bagaimana bisa kamu di sini? Mau apa lagi, hah?" tanya Julia dengan nada marah. Bohong juga jika dia bilang dia tidak marah. Perlakuan Edward sebelumnya sungguh membuatnya sakit. Jadi mustahil jika dia bilang dia tidak marah pada lelaki itu. Meski begitu, hatinya terus berperang. Perasaan cintanya itu seakan mendobrak mengalahkan perasaan marah dan kesalnya. "Aku, Dedi, dan teman-teman sudah mencari kamu kemana-mana. Akhirnya aku menemukanmu, Julia. Aku mohon maafkan aku, Julia. Aku salah, pukul saja aku. Lampiaskan semua amarahmu padaku. Tapi maafkan aku atas semua yang kulakukan padamu, Julia. Maafkan aku." Mohon Edward. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan seorang Edward hanya untuk seorang perempuan. Tapi kali ini lelaki itu benar-benar memohon, benar-benar melakukannya. Julia tertawa hambar, lalu menatap Edward yang penampilan sangat memprihatinkan. Dan hal itu sukses membuat hati kecilnya sedikit berdenyut. Namun dengan cepat ia menggelengkan kepalanya untuk menyadarkan dirinya sendiri agar tidak terlalu lemah kali ini. Kenapa? Kenapa mencari? Bukannya kemarin membuang dan mengusir. Sudah terbongkar siapa yang salah dan siapa yang benar, sahut Julia dengan wajah datarnya. "Iya, kamu benar sayang, kamu benar. Aku benar-benar bodoh, tidak mempercayaimu. Ternyata semua ini ulah Aileen. Dia bahkan menculik Lauri untuk menyebarkan berita itu menggunakan media sosial Lauri. Beruntung kami cepat menangkapnya. Sekarang dia sudah mendapat hukumannya sayang. Dia sudah menekam di jeruji besi," beritahu Edward menjelaskan apa yang sudah terjadi. Lagi dan lagi Julia tertawa hambar menertawakan Edward dan yang lainnya yang sudah terkecoh oleh kekelicikan seorang Aileen. "Kenapa? Bukannya kamu sangat memperdayai teman masa kecilmu itu kan? Pulang aja sana, gak usah datang ke sini. Bebasin teman kamu yang sangat kamu percaya itu. Habis itu nikah deh." Tersirat nada cemburu di ucapan Julia. Perasaannya masih ada pada Edward. Tentu saja cemburu pun juga masih ada. Hanya saja untuk saat ini dia tidak mau terlalu gegabah seperti dulu dia dan Dimas. Dia selalu mengedepankan perasaan cinta yang pada akhirnya Dimas malah meninggalkannya. Seperti belajar dari masa lalu, Julia tak mau salah langkah lagi. "Tidak, aku hanya mencintai dan menyayangi kamu, Julia. Jadi ayo kita mulai lagi dari awal," ucap Edward mengakui perasaannya. Mata Julia membola mendengar pengakuan cinta dari Edward. "Kita mulai dari awal lagi bersama-sama, Julia," ucap Edward lagi maju. Namun Julia dengan sigap mundur selangkah. "Kamu lupa, Mas, kita hanya terikat kontrak dan sekarang kita sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi," ucap Julia. Dion dan Regan yang masih bersembunyi saling pandang. Keduanya berbicara dari pandangan mata. "Sesuai dugaanku kan, tidak akan mudah. Edward sudah keterlaluan menyakiti Julia. Sebesar apapun cinta akan tetap kalah dengan rasa sakit," ucap Regan. "Enggak, aku yakin rasa cinta akan mengalahkan segalanya. Sekarang ini Julia hanya butuh waktu saja. Pasti dia akan kembali pada Edward. Mau bertaruh?" tawar Dion menaik turunkan alisnya. "Gila kau ini." "Enggak ah," hardik Regan. "Kita mulai lagi dari awal, tidak ada kontrak lagi," ucap Edward penuh permohonan. "Udahlah Mas, kamu pulang aja. Lebih baik kamu cari wanita yang lebih baik, yang pastinya wanita yang tidak memiliki masa lalu buruk seperti aku," ucap Julia dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Tak lupa menutup pintu rumah dan menguncinya rapat. Julia bersandar di pintu dengan rasa campur aduk di hatinya saat ini. "Nak, cobalah berdamai dengan situasi. Masalah ada bukan untuk didendam," ucap Sri datang menghampiri Julia. Dia bukan tidak tahu jika Edward datang. Tadi dia mengintip di balik pintu.
Tapi Bu, waktu itu dia bertindak tanpa berpikir panjang. Sekarang baru datang dan meminta maaf serta memohon untuk mengulang, ucap Julia. Sri mendekat, diraihnya tangan sang anak. Tanyakan pada hatimu apa yang dia mau. Ibu tahu, ibu juga sering melihat kamu menangisi Edward kan? Ibu tahu hati kecil kamu masih di sana, masih milik Edward. Hanya dengan karena sebuah kejadian ini, kamu mencoba mengunci hati kamu, mengubur perasaan cinta itu dengan sebuah amarah. Ibu tidak memaksa kamu, hanya saja ingin kamu mengikuti kata hati kamu, ucap Sri panjang lebar sebelum masuk dan meninggalkan Julia sendiri. Dia memberikan ruang dan waktu untuk sang anak berpikir sejenak. Sedangkan di luar, Edward dihampiri oleh kedua temannya. Jangan menyerah, Ed. Kita sudah di sini. Lakukan semaksimal mungkin, ucap Dion menepuk pundak Edward. Tapi untuk melakukan itu, kita butuh tenaga. Sebaiknya kita cari warung dahulu untuk makan. Lapar, sambung Dion lagi. Kalian pergilah berdua cari makan, aku akan tetap di sini, suruh Edward. Dion dan Regan saling pandang sebentar. Jangan kayak gitulah, Ed. Ayo kita cari makan bersama. Kamu juga belum ada makan, ajak Regan buka suara. Tapi bagaimana kalau Julia keluar dan aku akan kehilangan waktu untuk memohon padanya? Tidak, kita akan kembali setelah makan. Kita tidak pulang, kita hanya mencari makanan saja, sahut Dion. Dan akhirnya Edward pun mau. Ketiganya pergi dari hadapan rumah Julia yang sederhana. Sementara Julia masih sibuk berperang dengan hati dan pikirannya sendiri. Hatinya masih sangat mencintai Edward, tapi pikirannya melawan. Erangnya frustasi. Dia mengintip keluar, dilihatnya sudah tidak ada lagi Edward di sana. Sudah pulang. Ya sudahlah, batinnya memilih masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sehabis makan mereka hendak kembali ke rumah Julia, namun ponsel Edward tiba-tiba berdering. Iya, kenapa Dad? Tanya Edward menjawab panggilan dari sang ayah. Ed, Oma. Edward membolakan matanya saat mendengar suara tangisan sang ayah. Apa yang terjadi, Dedi? Katakan apa yang terjadi, tanya Edward. Oma kamu, Ed. Oma sudah tidak ada. Apa?